kurang oksigen otaknya itu. Ya Nabi itu ya begitu, rumah rono melayon rene ngangon wedhus, pelihara kambing. Kalau seandainya kata yen nang Mekah ono pohon jambu ya melu nyolong jambu. Seandainya di Mekah ada pohon jambu, mesti Nabi ikut mencuri jambu juga katanya. Saya aja Tengku Zulkarnain demi Allah, seumur hidup nggak pernah saya mencuri jambu. Nggak pernah saya mencuri jambu. Seumur hidup saya. Masa Nabi mencuri jambu? Nabi itu waktu disusui ibunda Halimah Sa'diyah, dibawa ke pegunungan Bani Sa'ad. Anak Halimah Sa'diyah ibunda kita ini, ada kan? Namanya orang menyusukan kan punya anak. Kalau tiba-tiba bisa nyusukan nggak punya anak bagaimana? Nah, ibunda Halimah mengatakan kepada suaminya Abu Zaid, ini anak yang kita ambil dari Mekah, nyusu sebelah kanan, dada sebelah kanan. Anak kita jatahnya susu sebelah kiri. Ah ya baguslah kata suaminya, yang udahlah, pokoknya yang baiklah diatur anak ini. Maka kalau menyusu, anaknya ibunda Halimah sebelah kiri, selesai giliran Nabi sebelah kanan. Satu hari yang namanya ibu kan sibuk ya, sibuk, diambil Nabi Muhammad disusukan ke sebelah kiri, nggak mau Nabi minum, disorong-sorong, nggak mau Nabi, menolak, nggak mau. Bingung ibunda Halimah ini, nanya sama suaminya, kenapa ya anak kita kok nggak mau disusukan hari ini? Nah nih dorong, oh kau kan bilang yang sebelah kanan, dipindah sebelah kanan langsung Nabi minum. Kecil aja masih bayi Nabi udah tahu ini bukan jatah dia nggak mau, masa jambu orang dicurinya. Kutekek karena kepala kau nanti. Menghina kali sama Nabi. Nabi itu punya irhas, tanda-tanda bakal jadi seorang Nabi. Sebelum jadi Nabi, semua Nabi-Nabi 124.000 Nabi, 313 Rasul, 25 Rasul pilihan, 5 Rasul ulul azmi, 1 Imamul Anbiya wal Mursalin, imamnya seluruh Rasul dan Nabi. Itu waktu sebelum jadi Nabi diberi irhas, satu kehebatan yang tidak diberikan kepada manusia biasa, kecuali dia bakal jadi Nabi baru diberi. Nabi Muhammad itu sudah diberi irhas, minum susu bagian jatah dia aja Nabi baru mau. Irhasnya Nabi, ibunda Nabi waktu hamil tidak merasa berat, santai kayak nggak hamil. Padahal kata Al-Quran, manusia yang paling menderita bukan orang miskin. Orang miskin masih bisa tidur nyenyak, nyender aja di pohon jambu. Betul? Kita salah, kita pikir kalau miskin hidup sengsara. Pembohongan itu. Banyak orang miskin bahagia, justru banyak orang kaya nggak bisa tidur, minum pil tidur pun tak tidur. Betul? Jangan dipikir kalau rumah gedong hidup bahagia. Kebahagiaan itu di dalam dada kita. Ada iman atau enggak, ada yakin enggak sama Allah, itu yang bikin bahagia. Kalau ini kuat iman yakin sama Allah, nggak dapat makanan dia bersabar, mulia. Dapat makanan dia bersyukur, mulia dua-duanya. Tapi kalau orang kaya nggak ada iman, dapat harta rakus, nggak dapat harta mencuri dia, menipu, karena iman nggak ada. Orang kaya yang pelit itu seperti orang beli ikan kakap. Beli ikan kakap seekor sekilo, dia bawa pulang seekor kakap tuh, dia goreng. Sama sisik-sisiknya, sama insang-insangnya digoreng. Sirip-siripnya digoreng semua. Habis itu dia makan dari kepalanya sampai buntutnya. Kucing sampai tepelongo. Itulah perumpamaan orang kaya yang pelit. Kalau ditanya kenapa bapak nggak sedekah? Duit saya. Yang cari duit saya, yang punya duit saya. Kenapa saya harus berbagi sama orang lain? Kan hak saya.
Orang memang pura-pura miskin, minta aja padahal pemalas. Ini hak saya. Itu sama dengan orang makan ikan dari kepala sampai buntut. Sehatkah dia? Tengah-tengah dia habis makan tuh. Nyangkut tulang tuh di leher. Dibawa ke dokter, dokter pun bingung. Iko kau tulang gadang kau dapet nyangkut si kau. Bingung, dokter pun bingung. Dokternya orang Padang pula. Kalau Batak kan, gila kau ya katanya. Boleh sampai nyangkut pula tulang di leher kau, mampus kau katanya. Beda budaya Jawa sama Batak ya enggak? Tolonglah dokter katanya. Lantaran kau congok, udah nggak usah dibius, ku tarik aja, tahankan kau. Memang cari penyakit sendiri, orang pelit itu mencari penyakit sendiri. Justru kita bagi-bagi itu supaya nggak sakit. Belikan seekor sisik, sisiknya buang untuk semut. Potong-potong siripnya untuk bebek. Buang insangnya untuk ayam. Paham? Goreng, makan dagingnya aja, tulangnya untuk kucing. Kalau semua dimakan, gila, betul. Banyak orang sekarang rumahnya besar, nyumbang anak yatim 30.000, itu pun gemetarnya 2 jam. Bapak kenapa? Baru jumpa setan? Bukan. Kenapa? Baru sedekah. Loh, kok sedekah 30.000? Dipikirnya kalau dia pelit hebat dia. Nabi Muhammad SAW, waktu ibunda Nabi Muhammad itu hamil, tidak susah. Padahal kata Allah, siapakah manusia paling sengsara di dunia? Wanita hamil. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahn. Ibunya mengandungnya dalam keadaan susah, di atas susah. Jadi kalau bahasa modernnya susah kuadrat. Susah di atas susah. Siapa manusia yang susah di atas susah? Wanita hamil. Surah Luqman itu, hamalathu ummuhu wahnan ala wahn. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan susah, di atas segala kesusahan. Kalau orang miskin masih bisa hidup bahagia. Malah Ida Laila mengatakan, waktu dia miskinlah dia hidup bahagia. Ida Laila ini penyanyi Melayu tahun 80-an. Dia nyanyi, waktu dia miskin dia bahagia. Tatkala ku ingat dirimu di saat pertama hidup sengsara, makan sepiring kita berdua, tidur pun setikar bersama. Nggak ada bahagianya selain waktu itu. Tidur setikar bersama, makan sepiring berdua, nggak punya piring 2, piring 1 plastik lagi. Tikar pun sudah koyak-koyak. Tapi betapa bahagianya, bahagia dia mendampingi dirimu dalam suka duka, walaupun hujan basah berdua, demi cinta aku pun rela. Rumah tepas, lantainya tanah, atapnya rumbia. Kalau hujan bocor, basah berdua, bahagia. Jangan dibilang orang miskin sengsara. Tiba-tiba suaminya kaya mendadak. Kok bisa? Jadi tim sukses. Sekarang kalau mau kaya jadi tim sukses. Begitu menang langsung dapat proyek triliun-triliun-triliunnya. Jiwasraya buktinya 13,7 triliun hilang duit. Bangsat besar ya nggak? Aku bilang itu wajib dihukum mati itu orang. Kalau nggak punya algojo, aku siap memancung kepalanya. Putuskan pengadilan, nggak kedip aku mancungnya. Saya motong ayamnya nggak tega, tapi kalau mancung maling suka saya. Asal putus pengadilan pancung, nggak usah bayar algojo, gratis saya yang mancung. Habis itu bininya marah,
Kau kenapa kau marah? Nggak senang kau? Ya nggak senang lah, lakiku nggak ada. Mau kawin, ku carikan kau laki. Ngapain kau bela maling? Betul nggak? Tiba-tiba kaya dia, ya Allah, begitu kaya. Bininya dibelikan emas 1 kilo. Pakai kalung 1 kilo sampai terjulur lidah tuh. Bini sekarang pun tak tahu diri juga. Pantang laki kaya semua dimintanya. Ujungnya lakinya masuk penjara. Begitu dia sudah jadi pengusaha, jadi direktur, Sabtu Minggu tak pernah pulang. Istrinya telepon, kriung, 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 dilihat sama suaminya. Nggak diangkat. Kriung, kriung, dilihat. Ditulis di situ Kopassus. Bininya nomor telepon ditulis Kopassus. Akhirnya lama-lama telepon diangkat juga. Ada apa ini? Kau mengganggu aja kau. Maaf bang, kenapa bang hari Sabtu hari Ahad tak pernah lagi pulang bang? Aku kan rindu bang. Hei, aku ini direktur orang kaya tahu kau. Aku ini kalau Sabtu Ahad itu turne tahu, turne. Oh iyalah bang, hati-hati turnenya ya bang. Ya, jangan mengganggu kau. Matikannya HP-nya. Selingkuhannya di sebelah, dia lagi bawa mobil. Selingkuhan nanya, turne itu apa bang? Turne itu turu kono turu kene. Ternyata udah kaya jahat, betul nggak? Belum tentu kaya itu bahagia. Orang yang paling sengsara kata Allah wanita hamil. Makan muntah, nggak makan muntah, hamil, tidur mereng kanan sesak napas, mereng kiri sesak napas, telentang sesak napas, telungkup lahir anaknya. Apa nggak bahaya? Tapi ibu Nabi hamil mengandung baginda Rasulullah SAW tidak terasa susah sama sekali, seperti biasa aja. Itu salah satu irhas kelebihan Nabi SAW. Ada yang seperti itu, ada Nabi Yahya. Nabi Yahya seperti itu. Nabi Yahya itu ibunya mandul, bertahun-tahun nggak punya anak. Suaminya Nabi Zakaria tidak kawin lagi. Itulah hebatnya orang dulu ya. Dibawa ke dokter, tabib, diperiksa. Kata dokter, zaman itu tabib namanya, istrimu mandul, nggak punya anak. Nabi Zakaria doa, Rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warithin. Setiap malam tahajud doanya itu, ya Allah, berilah aku seorang anak, jangan biarkan aku mati seorang diri nggak punya anak. Sesungguhnya engkau adalah sebaik-baiknya pemberi ahli waris, pemberi anak. Sampai lebih 100 tahun ngadu, wamro'ati akhir, wahai Allah, istriku mandul tapi aku minta anak, nggak kawin lagi. Coba kita 2 tahun nggak punya anak, istri kawin lagi. Tanya orang, berapa istri? 2. Kenapa? Mandul. Istri saya mandul. 2 tahun nggak punya anak lagi, kawin lagi. Bara bini sekarang 3. Mandul. 3 tahun lagi nggak punya, kawin lagi 4 bininya. Berapa sekarang istrimu? 4. Kenapa 4? Mandul semua. Kata orang, jangan-jangan kau yang mandul. Diperiksa ke dokter, dia yang mandul. 4 bini orang. Aduh. Nabi Zakaria udah jelas istrinya mandul. Di doanya, wamro'ati akhir, istriku mandul ya Allah, tapi aku minta anak. Engkau sebaik-baik pemberi anak. Sampai lebih 100 tahun. Istrinya sudah menopause, sudah nenek-nenek, nggak haid lagi, gigi sudah ompong, kulit sudah keriput. Tiba-tiba datang malaikat memberi kabar, dia bakal punya anak. Setelah istrinya nenek-nenek umur 100 tahun lebih. Fanadathul malaikah, malaikat datang memanggil Nabi Zakaria, wa huwa qaimun yusalli fil mihrab. Saat itu Nabi Zakaria sedang sholat di mihrabnya minta anak. Annallaha yubashshiruka bi Yahya, adalah Allah memberi kabar gembira, kau bakal punya anak namanya Yahya.
Anaknya belum lahir, istrinya belum hamil, namanya sudah muncul, Yahya, berarti laki-laki. Kalau perempuan Yayu. Musaddiqam bi kalimatim minallah. Anakmu Yahya itu akan membenarkan, mengakui kebenaran kitab Taurat dan Zabur yang datang sebelumnya. Wasayyida, dia seorang sayyidina. Jadi dalil sayyidina itu ada di Quran 3 kali. Salah satunya Sayyidina Yahya. Kalau Nabi Yahya aja boleh dipanggil Sayyidina Yahya, masa Nabi Muhammad dipanggil Sayyidina Muhammad? Bid'ah, masuk neraka. Kebanyakan makan micin kau. Ngaji yang betul, betul. Wahasura, beliau seorang bujangan yang mati, bujangan. Belum sempat kawin nanti mati. Belum lahir sudah diberitahu bakal jadi Sayyidina, bakal jadi pemuda tampan ganteng tapi belum sempat kawin mati. Wa nabiyya, dia jadi seorang nabi. Minas solihin, salah satu dari orang-orang yang soleh. Bayangkan nenek-nenek umur 100 tahun lebih hamil. Bahaya nggak? Bahaya nggak? Kalau makan muntah matilah dia, kurang makan. Namanya nenek-nenek. Tapi istri Nabi Zakaria, ibu Nabi Yahya hamil, nggak muntah-muntah, nggak susah, kayak ibu Nabi, sama, tidak merasakan kesusahan. Pas mau melahirkan, coba kalau nenek-nenek umur 110 tahun melahirkan, kata dokter, siap-siap nek, ya, kita akan melahirkan nek, belum ada sisar, harus ngeden nek, ayo ngeden nek, yang kuat nek, nenek ngedennya yang kuat. Tapi ajaibnya, ketika Nabi Zakaria dalam kandungan, ibu beliau tidak merasakan kesusahan sama sekali. Begitu mau melahirkan, sedang zikir-zikir, anaknya lahir, sret. Langsung istrinya bilang, Nabi Zakaria dipanggil, Pak, gitu ya kalau bahasa kita, anak kita udah lahir, Masya Allah. Diturunkan wahyu sama Allah. Wassalamun alaih. Selamat pada Nabi Zakaria, Yahya bin Zakaria. Wassalamun alaihi yauma wulida. Selamat pada Nabi Zakaria, anak Nabi Zakaria itu Nabi Yahya. Pada hari dia dimaulidkan, hari maulidnya, hari lahirnya. Wassalamun alaihi yauma wulida wa yauma yamutu wa yauma yub'atsu hayya. Selamat pada hari maulidnya, selamat pada hari dia wafat, selamat pada hari dia hidup lagi setelah hari kiamat. Ada peringatan maulid di Quran 2 kali. Wassalamun alaihi yauma wulida. Selamat pada Nabi Yahya pada hari maulidnya. Yang bilang ada ini maulid bid'ah, ini aku kadang-kadang susah juga. Di Medan masih banyak itu. Udah enggak ya, udah mati orangnya ya. Dulu waktu saya masih di Medan tiap hari, waduh, repot. Nah, ketika Nabi mau lahir, keluar dari perut ibunda Nabi cahaya yang menembus langit, ila samai, menembus langit. Dan ibu Nabi bisa melihat istana Raja Romawi di Syam, dan bangunan-bangunan tinggi di Basrah kelihatan saking terangnya. Belum lagi beberapa tiang istana Romawi tumbang. Ketika Nabi lahir, Nabi sudah khitan dan ususnya, tali pusarnya sudah putus. Dan Nabi tidak berserakan darah, bersih ketika lahir, nggak perlu dimandikan, sudah bersih. Ini irhas namanya, irhas, tanda-tanda akan jadi seorang Nabi. Kemana-mana Nabi dipayungi awan. Satu hari Nabi sakit mata, ramdun syadid, sakit mata yang sangat parah. Tiba-tiba itulah kawan tuh bilang, rembesan. Sakit mata belum tentu rembesan. Ada orang sakit mata nggak betaik mata, sampai buta nggak betaik mata, ada. Betul. Justru Nabi sakit mata untuk menunjukkan irhas. Sakit mata parah, kata Abdul Muthalib, bawa ke satu orang tabib di Ukaz. Ukaz itu arah ke Riyadh dari Mekah kira-kira 39 km atau 37 km, arah Riyadh. Bawa sana, ada pendeta Yahudi,
rohib namanya, bawa sana. Dibawalah. Dia sedang zikir-zikir ibadah di rumahnya, dipanggil-panggil sama Abu Thalib yang bawa, paman Nabi. Wahai Tuhan rohib, ada pasien dari Mekah, tolong diobatin. Malas pendetanya itu, zikir-zikir aja di dalam pendebu. Tiba-tiba fazalzala, goncang, datang gempa. Buruk-buruk, rumahnya hampir runtuh, loncat itu pendeta keluar. Begitu dia keluar berhenti gempa. Dia bilang apa? Kalau aku nggak keluar aku sudah mati ketimpa bangunan. Ada apa kamu? Ini anak sakit mata, ini anak kami. Ini bakal jadi nabi untuk kaum ini. Patut rumah saya tadi gempa. Kemana-mana ditwayungi awan. Ini nabi untuk kaum ini. Dia sakit mata, tolong obati. Nggak usah saya ngobatin. Dia calon nabi. Ambil ludahnya, obatkan ke matanya. Maka diambillah ludah nabi, digosokkan ke mata nabi, sembuh seketika. Jadi sakitnya nabi, sakit mata itu justru irhas, tanda-tanda kenabian yang Allah ingin tunjukkan kepada pendeta Nasrani itu. Paham? Ngerti? Nah, mudah-mudahan kita bisa paham hal-hal ini. Nah, kita satukan langkah Bapak. Orang Indonesia ini 230 juta. Seandainya makan lontong aja, makan lontong, pagi lontong, nggak usah pakai sayur, lontong aja. Mana lah enak? Ya tapi murah. Siang makan lontong, malam makan lontong. 6.000, 6.000, 6.000. Satu hari makan orang Islam itu 18.000. Sebulan 500-an ribu. 230 juta rakyat Indonesia kalau makan lontong saja, itu berarti orang Islam mengeluarkan duit 115 triliun sebulan untuk makan lontong saja. Kalau lontong sayur, berapa lontong sayur sekarang? Pakai telur 10.000. Siang lontong sayur 10.000. Pagi lontong sayur, malam lontong sayur 30.000 toh. Satu bulan orang Indonesia yang Islam sudah mengeluarkan uang 230 triliun sebulan. Kalau makan lontong saja, itu belum gosok gigi, odol gigi, minyak goreng, minyak rambut, ongkos pergi, baju, sendal, sepatu. Tapi hari ini duit itu nggak jatuh ke tangan orang Islam. Kita nggak belanja di warung tetangga. Kalau kita hanya mau belanja warung tetangga, beli beras, beli cabai, beli tomat, beli kecap, beli garam, beli gula sama tetangga, itu duit yang beredar 230 triliun sebulan. Tapi hari ini kita belanja ke mall. Mall siapa punya ya? Lu orang tidak tahu loh. Aduh, pergi belanja ke Maret. Belanja itu ke Pak Joko, Mpok Mina, Wak Jannah, Abdul Qadir, Haji Jumadi, Jainuddin Ngaciro gitu. Tetangga kita, paham? Mau nggak? Siap nggak? Ini ibu-ibu 50.000 pun ke mall. Saya beritahu, di Indonesia ini tidak boleh ada monopoli. Tapi kenyataannya ada. Satu Cina konglomerat punya tanah 1 juta hektar. Kebunnya itu izinnya 35 tahun. Sudah habis. Zaman Pak Harto udah habis kan? Udah habis, sekarang diperpanjang 35 tahun lagi. Sekarang Badan Pertanahan Nasional sedang membuat DPR sedang membuat undang-undang Badan Pertanahan Nasional supaya satu konglomerat punya hak kuasa tanah 90 tahun. Cucu kita udah mati pun belum habis itu. 1 juta hektar satu Cina. Kalau dia tanam sawit 2 ton 1 hektar, dia jual sawit gondol aja 1.000, itu berarti duitnya 2 triliun sebulan. Kalau dia jual sawit, tapi mana ada dia jual sawit. Dia bikin pabrik CPO. Izinnya 30 tahun. Jadi CPO yang dijual ke luar negeri cuma 10%. 90% dia buat minyak goreng, sabun dan sebagainya. Pabriknya dia punya ini, pabrik CPO. Udah jadi pabrik CPO mau buat minyak goreng, dia bikin pabrik minyak goreng, pabrik minyak gorengnya dia punya. Izinnya 30 tahun.
Udah jadi minyak goreng, mau dibuang, mau dijual harus dibungkus plastik. Dia nggak beli plastik dari pabrik orang, dia bikin lagi pabrik plastiknya dia punya. Sudah, udah masuk minyak goreng dalam plastik, mau dibawa ke kota harus dibungkus kardus. Dia nggak datang ke KPU, minta sisa kardus pemilu. Dia bikin pabrik kardusnya dia punya sendiri. Minyak goreng sudah masuk dalam kardus, mau dibawa ke kota harus diangkut. Dia nggak sewa logistik pengangkutan umum orang, dia bikin perusahaan logistik dia punya sendiri. Perusahaan logistik di perjalanan bisa kecelakaan, harus diasuransikan. Dia nggak pakai asuransi negara. Asuransi Jiwasraya sekarang bangkrut, ini mau udah dibawa lari duitnya katanya hilang. Asuransi jiwa 1912 enggak, dia bikin perusahaan asuransi dia punya sendiri. Sampai di kota dia harus jual, taruh di mall. Dia nggak numpang mall orang, dia bikin mallnya dia punya sendiri. Mall hanya bisa di kota, di kampung-kampung nggak ada mall. Di kampung-kampung dia bikin maret. Sampai di pinggir hutan tempat monyet kawin ada maretnya. Sekarang saya tanya, kita dapat apa? Inikah keadilan sosial bagi seluruh Indonesia? Ya kan kita telah menciptakan lapangan kerja. Ya berarti kita jadi kuli seumur hidup. Betul. Kita coba paling bawah, belanja di warung-warung kita saja. 10 tahun kita sudah bisa membuat jadi distributor. 10 tahun mulai kita punya mall. 10 tahun habis izin pabrik kita sudah bisa bikin pabrik. Perlu perjuangan dari sekarang, baru berhasil 30 tahun lagi. Kalau kebunnya jangan harap, 70 tahun dia punya. Mau ditambah lagi 90 tahun. Ngerti? Paham? Saya tidak memfitnah, benci sama Cina. Saya anak Cina kok. Apa saya benci sama Cina? Saya benci kepada keserakahan. Betul? Jangan serakah, Bung. Bagi-bagi dong. Ya kan? Coba kita sekarang pergi ke hutan, buka tanah 2 hektar tanah hutan, ditangkap nggak? Ditangkap nggak? Ini 1 juta hektar ditandatangani, diperpanjang 35 tahun jadi 70, mau dibikin lagi undang-undangnya bikin 90 tahun. Jangan begitu. Kalau kita ngomong dibilang kita memecah belah persatuan, menimbulkan keresahan, memanas-manasi, provokasi. Kalau nggak aku ceritakan ini kalian tak tahu, betul? Mudah-mudahan ada kepahaman. Keadilan dalam Islam itu bukan sama rata sama rasa, itu keadilan PKI. Kalau saya istrinya 2, istri pertama saya kasih belanja 5 juta sebulan karena anaknya 5. Istri kedua baru saya kawini gadis belum punya anak, saya kasih belanja 5 juta sebulan. Sama apa enggak? Sama. Sama-sama 5 juta. Adil apa enggak? Sama itu enggak adil. Harusnya yang banyak dapat banyak, yang sedikit dapat sedikit. Itu baru adil. Betul? Kata orang PKI, adil itu sama rata sama rasa. Justru itu nggak adil. Kalau saya buat kopi, airnya segelas, gulanya segelas, kopinya segelas, aduk lah, minum kalau nggak tebeliak mata tuh. Itu tidak adil, betul? Kalau adil yang banyak diberi banyak, airnya segelas, kopinya sesendok, gulanya sesendok setengah. Tidak sama kan? Aduklah, minum. Jelas lebih enak. Itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Mudah-mudahan ada manfaat. Kita akan meresmikan rumah kaum duafa di sini. Saya minta semua nyumbang. Uangnya untuk mereka. Siap? Udah ada petinya belum? Kotaknya udah ada belum? Kotak kardus minuman aqua saja. Sebelum saya tutup, jangan nggak ngasih Bu, ngasih. Kalau kebanyakan boleh ambil baliknya. Kasih 100, baliknya 70, oke. Asal jangan masuk 50, balik 200.
Ayo, kardus-kardus saja. Lekas 5 menit. Satu perempuan, satu kardus laki-laki. Maafkan saya Pak, ini penting Pak. Kalau setiap orang Islam nyumbang 10.000 aja kepada satu ustadz, saya kan punya Instagram, punya yayasan saya. Instagram saya tengkusulkarnain.id. Sekarang 740.000. Kalau 1 juta nyumbang 10.000 aja, 10 miliar duitnya Pak. Saya sudah bisa bikin rumah sakit gratis untuk orang-orang yang nggak bisa bayar BPJS di Sumatera Utara dalam 1 tahun. 10.000 satu orang, 10 miliar kali 1 juta orang. Berdiri rumah sakit saya mau buat. Siap pembantunya itu? Cari tengkusulkarnain.id Instagram, sumbang situ 76226 10.000 aja, 1 juta orang 10 miliar, selesai satu rumah sakit saya bangun di Sumatera Utara. Nggak cari kaya, untuk apa kaya? Sudah kaya saya. Oke, mulai. Salatullah, salamullah ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Salatullah, salamullah ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah, salamullah ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Ilahi sallimil ummah minal afati wan niqmah. Ilahi sallimil ummah minal afati wan niqmah wa min hammi wa min ghummah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah, salamullah ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Salatullah, salamullah ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Ini nanti untuk panitia rumah du'afa. Kata Nabi, ana wa kafilul yatim hakaza. Aku dengan orang yang melihara anak yatim seperti ini di surga Allah. Jadi kalau bisa setiap hari minimal satu orang kita tanggung satu anak yatim setiap bulan. Kita akan sama dengan Nabi di surga seperti ini, di surga Firdaus. Anak saya 2. Saya pelihara anak yatim 1. Bukan mesti di rumah saya, biar di rumah orang, tapi dibiayai. Nanti kita akan bersama dengan Rasul dalam surga Firdaus seperti ini. Mudah-mudahan Allah mengampuni semua dosa kita, memuliakan kehidupan kita, menyatukan langkah kaum muslimin, sehingga negeri kita segera menjadi negeri yang baldatun
thayyibatun wa rabbun ghafur. Subhanallah bihamdihi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.